Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 10 Juni, judulnya Boas sebagai penebus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 12 ayat 17. Menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Boas sangat jatuh cinta pada Rut dan ingin menikahinya. Tetapi ada penghalang, yaitu ada kerabat lebih dekat yang juga memiliki hak klaim atas wanita tersebut dan tanahnya. Jika kita menganggap Boas sebagai lambang dari Kristus, situasi ini dapat mengungkapkan masalah yang juga dipertaruhkan dalam pertentangan besar. Kristus mengasihi kita, tetapi ada kerabat lebih dekat dalam tanda kutip yang juga mengklaim, yaitu iblis. Dalam Ayub 1 ayat 6-11, Matius 4 ayat 8 dan 9, Yudas 1 ayat 9, juga Lukas 22 ayat 31. Ini adalah ayat-ayat yang mengungkapkan tentang klaim iblis terhadap umat manusia. Ketika iblis muncul di dewan surgawi, dia memberitahu Tuhan bahwa dia dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayub 1 ayat 7. Dan ketika Tuhan bertanya kepadanya, apakah dia telah memperhatikan Ayub yang saleh? Iblis mengklaim Ayub sebagai miliknya, menyebut bahwa hati Ayub tidak benar-benar milik Tuhan. Artinya Ayub mengikuti Tuhan hanya karena Tuhan baik padanya. Jadi Tuhan diminta untuk berhenti bersikap baik pada Ayub, agar dapat dilihat siapa yang benar-benar memiliki kesetiaan Ayub. Dalam kitab Yudas, kita melihat referensi singkat tentang sebuah cerita yang terkenal di Israel, yaitu setelah Musa dikuburkan oleh Tuhan, ditulis dalam Ulangan 34 ayat 6, Musa kemudian dibangkitkan. Meskipun kita tidak mengetahui rinciannya, Yudas 1 ayat 9 mengatakan bahwa penghulu malaikat Mikael bertengkar dengan iblis mengenai tubuh Musa, menyiratkan bahwa iblis sedang membuat semacam klaim untuk Musa. Berikut adalah kutipan dari Ellen G. White, Alpha dan Omega Jilid 2, halaman 79 dan 80. Untuk pertama kalinya, Kristus segera memberikan hidup kepada orang yang sudah mati. Apabila penghulu kehidupan dan makhluk-makhluk yang bercahaya itu mendekati kubur itu, iblis merasa khawatir atas kemenangannya itu. Bersama dengan malaikat-malaikat jahatnya, iblis berdiri memperdebatkan penyerangan terhadap wilayah yang ia nyatakan sebagai hak miliknya. Iblis membanggakan bahwa Musa, hamba Allah itu, telah menjadi tawanannya. Iblis menyatakan bahwa Musa sekalipun tidak sanggup menuruti hukum Allah, bahwa Musa telah mengambil bagi dirinya sendiri kemuliaan yang menjadi hak Tuhan, dosa yang sama yang telah menyebabkan setan diusir dari surga. Dan melalui pelanggaran ini, Musa telah berada di bawah kekuasaan setan. Jelas, Kristus membantah klaim iblis, dan Musa dibangkitkan. Matius 17 ayat 3 mencatat Musa datang dari sorga saat Yesus dimuliakan di atas bukit. Dalam Rut 4 ayat 1-12, Boas melakukan perjalanan ke pintu gerbang Betlehem, kota yang berikutnya adalah tempat Kristus lahir, memasuki dunia kita sebagai kerabat dekat kita. Para tua-tua berkumpul dan akhirnya kasut, yaitu simbol kepemilikan, ditukar. Pintu gerbang sebuah kota adalah tempat kasus-kasus diputuskan, dan ini adalah jenis adegan penghakiman. Ini mencerminkan adegan penghakiman dalam Daniel 7 ayat 13, ayat 14, ayat 22, 26, dan 27.
Kita tidak boleh melewatkan aspek kritis dari penghakiman ini, bahwa penghakiman menguntungkan orang-orang kudus dalam tanda kutip. Tetapi itu hanya karena Kristus sudah membayar harganya untuk kita, seperti yang Boas lakukan untuk pengantinnya. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Ester 5 ayat 2. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 5. Tuhan memberkati kita semua.